Lembaga Perlindungan Anak atau LPAI pada Selasa 15 Desember 2020 mendatangi kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan. Kedatangan LPAI yang dipimpin oleh Seto Mulyadi atau yang kerap disapa Kak Seto bertujuan melihat kondisi anak dan cucu Habib Rizik yang ikut rombongan saat terjadi insiden di kilometer 50 Tol Cikampek. Ya, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang dulu pernah bernama Komnas Perlindungan Anak, tapi sekarang kembali ke nama lama LPAI, dan kami memang sempat terkejut mendengar berita ini di mana dalam suasana yang penuh keriuhan itu di jalan tol kilometer 50 itu ternyata ada anak-anak dan bayi. Kalau tidak salah ada 12 anak dan bayi ya. Jadi kami merasa sangat terpanggil untuk melihat kondisi dari anak-anak. Bagaimana keadaannya. Artinya kan sering terjadi suatu pengalaman traumatik yang tertunda begitu. Jadi saat itu mungkin kelihatan biasa, tapi beberapa saat kemudian itu baru muncul. Ya, kami akan pantau saja trauma psikis ini karena bagaimana juga kami hanya berfokus pada anak ya dalam ini dimanapun juga dalam kasus kerusuhan, mungkin beberapa peristiwa itu di Surabaya, di berbagai tempat di Klaten. Nah, kami selalu memberikan perhatian khusus pada anak-anak karena anak membutuhkan perlindungan khusus. Sehingga dalam hal ini kami ingin melihat bagaimana kondisi anak-anak yang ikut bersama dalam rombongan tadi. Dan kami juga bisa memantau saat ini, mungkin beberapa kali juga akan kami lihat kembali. Patut diketahui oleh publik semua, hukum humaniter itu kalau orang sudah menyerah, ini sekalipun perang ya, kalau tentara lawan sudah menyerah, dilarang membunuh tawanan perang tersebut. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau itu boleh, itu namanya kejahatan perang. Ngerti nggak? Di dalam rekonstruksi kan 4 orang itu kan disuruh tiarap, tidak diborgol penegakan hukumnya. Ditangkap tidak diborgol. Dibiarkan. Kemudian katanya upaya tembak-menembak itu di mana yang tembak-menembak? Kalau sudah ditangkap begitu kan sudah menyerah artinya. Boleh ditembak nggak hukum humaniter? Haram ditembak, itu pembunuhan. Secara spesifik adalah negara tidak boleh melakukan kejahatan dalam konteks menangkap, menyiksa, membunuh warga negaranya oleh negara. Negara juga tidak boleh membiarkan warga negara berada dalam ketakutan atau disharmoni. Tadi malam kami diundang oleh pihak Kabar Reskrim untuk ikut rekonstruksinya. Kami nyatakan kami tidak bisa datang karena memang satu, kami sudah datang duluan. Yang kedua, kami sedang mengkonsolidasi temuan-temuan sementara yang sudah kami lakukan beberapa hari terakhir ini untuk persiapan yang akan kami lakukan pemeriksaan baik Jasa Marga maupun Polda. Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan Komnas HAM akan terus mendalami dan menelusuri informasi dan penemuan yang kini dimiliki Komnas HAM. Ia menambahkan saat ini penyelidikan masih berlangsung dan pihaknya akan terus mencari fakta-fakta lain agar Presenter Karni Ilyas mengumumkan berakhirnya program Indonesia Lawyer Club atau ILC yang dipandunya. Rencananya program ILC akan berhenti tayang sementara waktu hingga waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini disebut sudah menjadi kesepakatan dari manajemen TV tempat ILC disiarkan. Pengumuman ini disampaikan Karni Ilyas melalui akun Twitter miliknya @karniilyas pada Selasa 15 Desember 2020. Dilansir oleh tribunnews.com, Karni mengatakan keputusan itu sudah disepakati oleh manajemen TV One tempat ILC bernaung. Pihak manajemen menyatakan akan menghentikan tayangan ILC sementara waktu pada tahun depan. Ya, dapat saya jelaskan di sini tepatnya pada tanggal 11 September 2020 ketika saya sedang makan di Megapark Jalan Kapten Muslim. Setelah saya selesai makan, tiba-tiba saya dihadang di situ sama oknum lah. Dari Polsek. Waktu itu saya tanyakan dari mana, dari Polsek Elpitia. Awalnya mereka menuduh saya bawa narkoba. Saya digeledah di situ. Setelah saya digeledah, baru menanyakan surat-surat mobil. Nah, kita tunjuk surat-surat mobilnya. Mereka nggak terima, saya langsung dibawa ke Polsek. Nah, setibanya saya di Polsek Medan Helvetia, ya kan, saya diperiksa lagi.
kedua kalinya masalah narkoba. Saya digeledah, buka baju, buka apa, sepatu semua, mobil digeledah lagi. Nah, ketika nggak ada temuan narkoba dan saya bukan pemakai narkoba, mereka mencari kesalahan saya yang lain. Masalah platnya diganti kan gitu, saya tunjukin yang aslinya, mereka nggak terima. Dibilang saya pemalsuan dokumen 263. Nah, waktu itu status saya masih saksi. Nah, setelah keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 18.30, status saya dinaikin jadi tersangka atas dugaan pasal 263 ini. Dipaksa untuk menandatangani. Dipaksa saya untuk menandatangani. BAP tersangka. Jadi waktu itu ada saya tanda tangani BAP saksi dan tersangka. Nah, tak lama kemudian saya dipanggil ke ruangan kanit. Dan di dalam itu ada Wakapolsek, ada Panit dan Kanit, dan ada penyidik. Nah, dipaksa saya waktu itu kalau kau mau pulang, kau siapin uang 400 juta. Katanya, waduh, emangnya saya salah apa? Yang ngomong siapa? Wakapolsek. Nah, saya diminta uang 400 juta. Nah, setelah berlalu, ada teman saya yang teman Wakapolsek ini juga, namanya Rizal, mengatakan, udah, biar Rizal aja yang mengurus gitu kan. Nah, udah. Jadi waktu itu dimintalah angka 200 juta untuk saya pulang. Dengan catatan nanti seminggu atau dua minggu paling lama mobil sama handphone saya dipulangkan. Nah, sewaktu saya menyerahkan uang itu, saya divideokan lagi bahwasannya saya tidak menyerahkan uang lah di situ. Nah, ya kan? Nah, berlarutlah saya pulang jam 1 pagi dini hari Minggu tanggal 13 bulan 9 2020 pulanglah saya. Tak lama saya melihat mobil yang di Polsek Helvetia itu udah dipakai, platnya diganti. Nah, disitu kan saya curiga nih. Nah, jangan-jangan mobil saya ini mau dipakai tindakan kriminal sama dia, kan gitu. Saya yang curiga nih sama dia. Kan dia berarti yang pakai mobil bodoh, kan gitu, bukan saya. Dia yang pakai lagi untuk digunakan yang lain, kan saya nggak tahu nih, bisa merugikan saya. Handphone saya dipakai, dia ngechat yang lain, kan tanpa seizin saya. Boleh nggak itu kan gitu? Ada buktinya? Ada buktinya semua lengkap. Ada bukti handphone yang dipakai digunakan Mana mobilnya? chatting, ngechat. Ada semua ada. Semuanya Saya punya ada. bukti. Kita akan berikan buktinya. Itu yang 200 juta tunai ya Bang ya? Uang cash. Uang cash ya? Uang Langsung cash. ke Wakapolsek? Langsung ke Wakapolsek, pakai plastik warna biru. Jadi klien kami itu diperas, dipaksa, ditangkap, langsung dibawa ke Polsek Helvetia tanpa menunjukkan barang bukti dan surat penangkapan. Langsung dituduh digelapkan. Katanya tidak ada BPKB. Ternyata BPKB-nya ada. Ini BPKB aslinya. Dan di saat pemeriksaan kita sampaikan ini lagi pengurusan. Memang BPKB-nya itu belum karena memang lagi pelunasan. Ini sudah lunas dan ini adalah bukti lunasnya. Bukti lunasnya salah kredit. Pertanyaan saya, ya kan, Polsek Helvetia tahu nggak namanya BPKB asli kan gitu? Tahu nggak barang itu kan gitu kan? Ini BPKB asli, bukan kaleng-kaleng. Curiga bisa. Ketika mereka menyampaikan statement apapun itu hak mereka. Tapi kita tidak ada keraguan-raguan satu langkah pun. Pembuktian fakta hukum dan keilmuan hukum di pengadilan. Jadi kasus ini udah ke Divpropam Mabes Polri ya? Dalam hal ini, kasus ini pertama kita laporkan ke Mabes Polri. Di Mabes Polri langsung diatensi oleh Karopaminal dan ditindaklanjuti. Dan pada saat ini klien kami kita dampingi diperiksa langsung. Dan dilimpahkan ke Propam Polda Sumut. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Komandan, mohon izin rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku Polisi Republik Indonesia. Saya hanya sekedar membawakan pesan moral agar kita senantiasa betul-betul mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Hentikan arogansi, hentikan anarkis, hentikan akal-akalan sama masyarakat. Karena kenapa?
kemana kita akan pergi kalau bukan di sini? Ini hanya ukuran begini, ya. Tidak ada tempat kita yang terakhir kecuali tempat ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua yang polisi agar betul-betul memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal ibadah serta berbuat kebajikan. Sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang pada saat kita berada di tempat ini suatu hari nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang merarah ke Bandung. Sebab ini orang udah mulai gila nih. 3 mobil PWQ, KJD, sama plat K. Ini udah belajar gila nih dia. Udah mepet-mepetin kita, tapi kita udah berusaha masuk ke tol arah ke Bandung. Kiri ya? Itu kenapa dia? Kencing bunyi dulu tempat aman. Enggak, tadi udah ke sini enggak bisa tawang enggak sekarang. Nanti gue kalau kita tadi berhenti di samping mobil kita pas lagi ngisi tol, orangnya nggak keluar dari mobil. Juga sebelum ditembak kakinya dulu atau dilumpuhkan dulu. Kenapa ini langsung ditembak mati? Kabar Harian mengabarkan. Habib Rizik ditahan. Hendro Prayitno, hentikan turun ke jalan, tak ada gunanya bagi kami. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, AM Hendro Prayitno meminta semua masyarakat, khususnya anak muda tidak turun ke jalan atau berunjuk rasa. Pasca ditahannya pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Dia mengingatkan semua pihak untuk tidak terprovokasi. Hentikan keluar rumah, turun ke jalan, ngamuk, melampiaskan emosi yang tidak ada gunanya bagi kami. Jangan terpengaruh oleh provokasi siapapun, kata Hendro Prayitno kepada liputan6.com Minggu 13 Desember 2020. Menurut dia, turun ke jalan merupakan tindakan yang justru merusak masa depan generasi muda. Terlebih saat ini negara dilanda pandemi COVID-19, di mana unjuk rasa akan menimbulkan kerumunan dan berpotensi besar menjadi media penularan virus corona. Tinggal dan beribadahlah di rumah untuk menghindari penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya ini, yang bisa merenggut nyawamu atau orang-orang yang kamu cintai sewaktu-waktu, kata Hendro Priyono. Dia meminta kepada para orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya agar tidak turun ke jalan. Hal ini demi keselamatan dan kesuksesan generasi di masa depan. Kaum ibu, tolong terangi hari depan. Orang itu sampai dikatakan fix dan confirm sebagai pecinta dunia secara sah dan meyakinkan. Kewajiban dia ketika mencari dunia itu, maka dia menggunakan porsi yang berlebihan sampai kewajiban-kewajiban pokok yang harusnya dia lakukan dan dia kerjakan itu dia tidak kerjakan. Dia nyari duit, tapi kewajiban pokoknya itu dia tinggalkan. Ngajarin anak agama, dia pernah diajarin anaknya agama. Maaf ya, sampai kemudian kita dapati ada seorang anak tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking bapaknya di masjid. Kenapa? Bapaknya itu terus bekerja. Sampai kewajiban seorang laki-laki mendidik istrinya, mendidik anaknya itu tidak ada. Kenapa?
dari Jumat, dari Senin sampai Jumat nyari duit, Sabtu dan Ahad itu kemudian dia berbicara bisnis dengan circle-nya, Senin sampai Jumat dia kemudian kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi dengan relasinya, terus semacam itu. Sampai kemudian anaknya, istrinya, sampai kewajiban kepada agama pun dia tidak pernah tunaikan. Makanya maaf ikhwan, kalau orang sudah terkena sindrom kecintaan kepada dunia, lo yang terjadi di Suriah itu dia nggak peduli. Yang terjadi di Palestina itu dia nggak peduli, dia akan berkomentar, ngurusin Palestina Suriah, ngurusin hidup saya aja masih susah payah kayak gini, dan akhirnya tidak peduli tentang apapun itu. Agama Allah itu apapun yang menimpa, dia tidak kemudian mendapatkan perhatian dari dirinya. Kenapa? Sudah terkena sindrom mencari dunia tidak ada habis-habisnya. Lalu sampai kewajiban pokoknya itu tidak pernah dia tunaikan. Nelpon bapaknya atau kemudian sama ibunya, berbakti sama orang tuanya, semuanya menjadi terbengkalai. Semuanya menjadi kemudian tidak terlaksanakan itu. Atas nama membela kepentingan dan alibi dia supaya dia dibenarkan ketika mencari duit. Intinya cuma di situ doang. Masya Allah itu. Makanya kadang-kadang sampai kita jumpai ada orang tua itu tidak pernah ngajarkan hal-hal masalah sederhana sama anak itu, ya karena sibuknya dia orang tua itu untuk nyari duit gitu, sampai dalam masalah-masalah hal yang sederhana itu tidak pernah dia ngerti. Maaf ya, 2 pekan lalu mungkin saya tuh sholat Jumat di satu kompleks saya. Ada yang sholat Jumat itu di kompleks saya itu anak muda di samping saya itu, anak kelas 12, berarti kelas berapa itu? 3 SMA. Di samping saya sholat Jumat itu main game akhi, kanan gitu, kiri gitu. Saya itu mau ngingetin, tidak bisa lah saya ngingetin. Kalau saya ngingetin saya batal sholat Jumatnya. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad lagauta. Kalau kamu mengingatkan temanmu untuk diam ketika khatib sedang berbicara, kamu batal. Saya lirik aja gitu, masih aja asyik dia kanan kiri. Masya Allah. Sampai selesai sholat Jumat, sholatnya saya tempel. Habis selesai saya nanya, kelas berapa dek? Kelas 12 om. Masuk Pak D, enggak mungkin. Kelas 12 om. Kelas 12 om. Antum juga akan dipanggil om sebentar lagi. Jangan gitu sama orang tua. Kualat kalian ini. Maka kemudian beliau itu, nah dia mengatakan kelas 12 om. Kenapa kok tadi main game gitu? Tahu jawabannya apa? Daripada saya tidur. Ya juga sih sebenarnya. Tapi yang menarik setelah itu saya agak ngobrol. Tahu nggak hukumnya sholat Jumat itu nggak boleh gerak-gerak? Enggak. Pernah diberitahu bapak enggak? Papa itu manggilnya apa? Papa atau bapak? Papa. Papa pernah ngasih tahu nggak kalau sholat Jumat itu bagaimana? Enggak. Ya udah saya diem. Setelah itu udah ya om, dia harus pergi lagi. Saya cuma membayangkan ya kawan. Kenapa saya ambil contohnya itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu termasuk salah satu ibadah dengan fikih yang paling sederhana. Kalau ada orang anak tidak bisa istiqoroh, masih maklum lah. Ada anak tidak ngerti bagaimana ibadah sunnah sholat syuruk, masih maklum lah. Kalau sholat Jumat itu pertama rutin dilakukan setiap pekan. Yang kedua ibadah yang fikihnya paling sederhana itu sholat Jumat. Duduk, diem, dengerin. Jangan sibuk, jangan kemudian sibuk dengan sajadah, diginikan, tarik lagi, diginikan lagi. Nggak boleh lah. Nggak boleh lah. Saya nggak nyindir antum, tapi itu nggak boleh. Karena man masal hasaf faqad lago. Barang siapa yang kemudian memegang kerikil itu batal sebenarnya. Apalagi megang handphone itu nggak boleh akhi. Pasang status, khusyuknya sholat Jumat, nggak usah. Itu sudah nggak ada. Masya Allah. Tapi disitulah kita paham, ada yang semacam itu ikhwan. Ada orang yang kerja, saking sibuknya kerja itu, lu sampai kelingking kakinya itu tidak pernah nempel dengan kelingking kaki anaknya. Anaknya bertahun-tahun hidup gitu, tidak pernah ngerti tentang perkara-perkara agama. Dan itu banyak yang kemudian kita dapatkan. Kenapa?
Karena pendidikan kita, jujur mau nggak mau kita termasuk salah satu orang yang harus prihatin. Pendidikan kita itu kan pendidikan materialistik semuanya. Dan menentukan standar kebahagiaan itu selalu kepada harta. Makanya kemudian yang keempat itu apa? Saking sibuknya nyari duit, kewajiban pokoknya itu tidak pernah dia tunaikan. Pernah nggak kita dapati ada orang sudah ngomongin proyek itu, saking ngomongin asiknya ngomong proyek, itu bicara agama, itu bicara Palestina aja tidak peduli dia. Ya ada Palestina gini-gini. Emang kenapa ada Palestina? Sudahlah itu urusan internal negara mereka. Tapi ketika bicara proyek, luar biasa semangatnya. Kalau bicara bisnis dan profit, luar biasa. Tapi kalau sudah bicara tentang agama, dia nggak peduli. Maka itu fix secara sah dan meyakinkan. Kalau ada yang semacam itu berarti dia adalah pecinta dunia. Apa sih manusia itu? Ungkapan ini haruslah dimulai dari pelaku lapangan. Kalau pelaku lapangannya tidak diungkap, terus kemudian cerita-cerita soal dugaan di politik, dugaan lain-lain, saya khawatir hanya akan bisa mengaburkan saja. Dan saya kira itu bukan hal yang positif. Hal yang positif adalah bukti pada saat serangan. Senjata polisi yang sana pasti periksa. Itu almarhum Sudiyo nggak mau. Yaitu sidik jarinya kemana? CCTV yang tidak diambil itu bagaimana? Bukti IT lainnya bagaimana? Saksi-saksi yang terintimidasi bagaimana ceritanya? Saya kira itu yang lebih penting ya, daripada sekedar menceritakan bahwa oh ini ada dugaan keterlibatan siapa dan siapa. Saya kira dimulai dengan suatu hal yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu saja. Nggak ada anak buah yang salah 100% itu nggak ada. Yang salah komandan pemimpinannya. Bagaimana pemimpinannya? Kalau untuk diungkap, ada orang yang memantau, ada orang yang menyerang dan lain-lain. Dan itu jumlahnya jelas lebih dari 2. Saya meyakini jumlahnya cukup banyak. Pada saat pertemuan dengan tim gabungan ini ada hal yang menarik yang disampaikan soal dugaan keterlibatan oknum dari Polri. Tapi saya tidak ingin ini kemudian hanya sekedar dijadikan wacana atau dispekulasikan siapa atau siapa. Yang penting adalah ayo memulai segera diungkap. Dari persoalan kegagalan Indonesia sejauh ini untuk melakukan perang terhadap praktek penyiksaan. Yang pertama adalah penyiksaan bukan bagian dari tindak pidana dalam sistem hukum kita. Kedua, mekanisme investigasi dugaan penyiksaan itu harusnya dilakukan secara independen, bukan dari institusi yang diduga melakukannya. Nah itu PR-nya buat pemerintah saat ini. Banyaknya masalah ini menurut saya tidak selesai karena memang ya bagaimana mau menyelesaikan. Orang yang disebut dalam laporan-laporan yang berlogo burung Garuda yang ada di kantornya Komnas HAM diangkat jadi menteri, diangkat jadi one team press. Waktu dia bilang bahwa saya dapat warisan dari Pak Wiranto, ya sama Pak Wiranto dihapus nama-nama itu. Harus diungkap dulu. Jangan sibuk ngomongin visum, nuduhnya Komnas HAM. Komnas HAM ini penyelidikan. Penyelidikan itu hanya menemukan peristiwa. Saksi dan bukti itu ada di penyidikan. Dan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, hubungan cintanya diikat lewat peraturan Jaksa Agung nomor 39. 1 minggu setelah dia menyusun tim, menentukan tim, paling lama Kejaksaan Agung harus kirim tim. Jadi jangan dibahas secara politis, diuji dulu secara teknis. Ada aturannya. Tapi pernah dijalankan atau enggak? Jangan sibuk nuduh Komnas HAM nggak bisa nemuin saksi sama bukti. Siapa yang bisa melawan takdir Tuhan? Saksi itu kan manusia, nggak ada saksi itu botol mineral kayak begini. Namanya manusia, ada umurnya kata Tuhan. Kita belum ketemu kitab suci yang bilang bahwa manusia itu bakal hidup selama-lamanya. Jadi kalau Pak Mahfud bilang bahwa saksi nggak bisa diketemukan lagi, ya peristiwa yang tahun 65, tahun 70, ya insya Allah sebagian udah meninggal. Dan itu wajar. Apa yang terjadi di Saudi itu sebuah operasi beneran, operasi intelijen itu. Karena sembunyi-sembunyi. Disebut intelijen itu jelas sasarannya, kemudian tata caranya, dan terlihat
apa yang pertama disampaikan dan siapa yang melaporkan itu sudah jelas bentuk operasi intelijen. Jika BIN tidak tahu, maka sesungguhnya ada intelijen liar yang bergerak. Yang luar biasa ini. Jadi tidak main-main loh. Bagaimana kalau dia dari Indonesia, dia hendak mencelakakan Habib Rizik secara luar biasa, tempat teroris itu kata laporannya. Jadi kalau ini diterima dan dikembangkan oleh pihak kepolisian Saudi sebagaimana kepolisian sini, hancur semua sudah itu. Kalau di sana kan tidak, masih menghargai Habib Rizik. Sehingga Habib Rizik dipanggil dan disuruh, apa benar, apa Anda tahu, segala macam ditanya. Itu pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat manusiawi. Tetapi ingat, Saudi itu negara yang berdaulat dan tidak mau dikotori oleh hal-hal seperti ini. Operasi intelijen ini sangat luar biasa sebenarnya. Luar biasa bahayanya. Dia tidak peduli dengan Indonesia. Jelas tidak peduli. Siapapun yang melakukan kegiatan-kegiatan intelijen atau spionase akan dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. KIIA membongkar tahapan operasi intelijen terhadap HRS Portal Islam. Kelihatannya ada kontradiksi gitu loh. Terkait tentang adanya perjanjian gitu dengan yang dinyatakan bahwa di berita-berita ya. Bahwa Pak Habib Rizik memiliki perjanjian dengan suatu lembaga intelijen yaitu BIN ya. Dimana kalau BIN ini kan lembaga intelijen yang fungsinya melakukan pengumpulan informasi dan analisa intelijen gitu loh. Nah di sisi lain juga ada red notice yang dari polisi gitu loh. Nah kan berarti ada dua lembaga negara dan jangan memiliki polisi kebijakan masing-masing gitu, dan satu sama lain kontradiksi. Tentunya akan membingungkan masyarakat gitu loh. Dan memang yang harus dilihat adalah bentuk perjanjiannya apa, seperti apa gitu kan, ini yang kita ketahui juga. Karena tanpa kita ketahui apa isi perjanjian itu, kita juga bingung gitu loh. Memang tidak lumrah sebenarnya Pak Mas. Jadi BIN, lembaga intelijen, membuat perjanjian dengan individual gitu. Kenapa dia bikin perjanjian dengan Habib Rizik? Karena Habib Rizik adalah sebuah organisasi organisasi yang besar, ikan besar. Dan mungkin ya, karena kan ada dampak politiknya jika dia kembali, atau ini yang menjadi perhitungan dari BIN. Yang di sisi lain polisi juga masih kan katanya masih berusaha menyelidiki ya kasus-kasus yang lalu yang walaupun masih sumir lah ya, masih gelap gitu loh. Jadi memang menurut kami ya memang kontradiktif sebenarnya tentang ada perjanjian dari BIN itu. Jadi cukup buat kita bertanya-tanya apa sih sebenarnya isi surat itu gitu Mas. Justru karena misteri, maka kita duga bahwa betul-betul kejadian di Jalan Tol Cikampek itu melibatkan berbagai macam variabel, dan lepas dari semua variabel itu, entah itu political assuming ada di situ, soal persaingan antara tokoh ada di situ segala macam. Tapi poin utama kita adalah itu pelanggaran HAM yang udah dibaca secara detail oleh publik internasional. Jadi apapun, presiden tuh harus cari mic, ucapkan sesuatu. Karena kalau dia diam aja itu spekulasi di dalam dan luar negeri makin menjadi-jadi kan. Dan ini hal yang urgen betul tuh. Ada pilkada hari ini itu nggak ada gunanya lagi pilkada itu. Kalau soal semacam ini diabaikan sebagai ya ini kan etalase kita kan di dunia internasional bukan pilkada. Pilkada udah dirumuskan minggu lalu oleh majalah-majalah internasional, oleh pengamat internasional, bahwa pilkada ini adalah kepentingan keluarga udah. Tapi ini yang terjadi di Cengkareng ini kepentingan bangsa, bukan kepentingan dinasti Jokowi lagi. Ini kepentingan kita di dalam dunia internasional. Jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa presiden itu atau pemerintah umumnya itu sudah kehilangan pakem. Dia nggak tahu mau bikin apa. Nah, ketidakmampuan ini akan diproyeksikan ke depan, ketidakmampuan pemerintah untuk mengolah demokrasi secara berkelanjutan, kan itu kesimpulannya akhirnya begitu. Nah, kalau kita coba analisis, teksnya jelas adalah dor-doran di jalan tol, di Lampung, di Medan, mak-mak di Medan yang betul-betul merasa bahwa dilecehkan
akal publik dengan keterangan presiden yang tidak serius. Itu begini soalnya tuh jadinya. Ya, nanti kita perlu bahas itu soal fenomena di berbagai daerah. Tapi kita lanjutkan ini. Tapi untungnya ini kita masih punya harapan nih, Bung Rocky, karena Kontras dan kemudian Komnas HAM ketika diundang dalam rekonstruksi, itu mereka tidak hadir dengan alasan untuk menjaga independensinya. Jadi kita tentu masih punya harapan, apalagi sekarang Komnas HAM juga tengah bekerja, tadi sudah memanggil Direktur Jasa Marga, dan menarik lagi ketika kemudian ada pengakuan bahwa sebelumnya disebutkan mati CCTV-nya, tapi sekarang tidak mati, tapi cuma pengiriman datanya aja bermasalah kan gitu. Ini dan juga Kapolda yang datang. Kita kan punya harapan ini masih dengan Komnas HAM. Saya kira kalau disuruh milih, undangan FNN dan undangan redaksi Tempo lebih ingin diikuti oleh Komnas HAM dan Kontras daripada undangan dari Kapolri misalnya. Yeah. Karena saya mengerti, ya Kontras kita tahu, Kontras itu lembaga yang penuh kejujuran, ya, bonafide di dalam risetnya itu. Saya kenal teman-teman Kontras di situ karena itu kita dirikan di zaman era reformasi, era menjatuhkan Soeharto. Karena itu dari awal Kontras selalu ingin agar supaya ada kejujuran dalam riset. Karena itu disebut Kontras. Sebetulnya S di belakang itu S besar. Jadi kontra S, kontra Soeharto itu. Itu karena S-nya besar. Dan sekarang kita nggak tahu apa kontra J itu. Kontra H. Baru itu Kontras selalu punya posisi begituan. Karena dia deal dengan opini internasional. Kontras selalu terhubung dengan opini publik Human Rights Society dunia. Jadi dia nggak mungkin main-main. Komnas HAM yang sebetulnya kita tahu masih bisa sedikit dipengaruhi oleh kekuasaan, akhirnya dia harus memilih sisi atau side dari civil society, karena dia baca dalam 1 minggu ini itu ada pertempuran opini antara state and society. Nah, kalau Komnas HAM menjadi agen dari state, maka selesai reputasinya. Jadi kita tahu itu bahwa Komnas HAM bukan sekedar independen, tapi dia harus memihak pada society. Karena Komnas HAM didirikan dengan maksud mengawasi negara sebetulnya kan. Kan itu waktu kita di awal reformasi kita diskusi dengan Habibie segala macam dan disetujui bahwa kita akan dirikan Komnas HAM dalam upaya mengawasi gerak-gerik negara. Jadi dari awal, sense itu teman-teman di Komnas HAM mesti tahu bahwa ideologi Komnas HAM itu bukan institusi negara, itu administrasinya aja, tetapi institusi civil society untuk mengawasi potensi pelanggaran HAM oleh negara. Itu dalilnya. Ya, jadi sekarang ini bagi Komnas HAM juga ujian kredibilitasnya ya, apakah mereka masih tetap layak dianggap sebagai sebuah lembaga yang kredibel dan independen atau tidak. Ini publik akan ini akan menjadi pertaruhan bagi Komnas HAM juga. Ya betul. Dulu di awalnya kan Komnas HAM itu kita suka ledek sebagai sekedar terima orderan negara untuk kasih konferensi pers itu. Lalu kita sebut dia Loknas HAM, Loket Nasional Hak Asasi Manusia, buat loket doang. Okay. Sekarang dia memang harus proaktif untuk melakukan investigasi itu. Atas nama demokrasi, atas nama kebebasan sipil, civil liberties, dan terutama atas nama humanities itu kan. Karena menyampaikan saya untuk berbuat seperti itu, tapi saya nggak ada rasa menyatakan polisi itu siapa, hanya polisi Dajjal aja Pak. Dajjal di belakang Dajjal itu Pak, ibarat Dajjal itu seperti yang tak benar-benar. Jadi kan ini hanya simpatis itu aja kepada Habib Rizik Syihab dan pada iya. Boleh begitu, iya, tapi Pak. jangan terlalu berlebihan. Iya Pak, saya sadar sekarang Pak. Jadi gini, Ibu ikut kita dulu ke Polda, kita periksa dulu sebentar, nanti di situ kita akan tanyakan kenapa alasan, nanti Ibu cerita. Iya Pak. Jangan di sini ya. Iya Pak. Jadi Ibu ikut kita dulu. Iya Pak. Seolah-olah jangan terjadi apa-apa. Iya Pak. Jangan menimbulkan kericuhan. Iya Pak. Jangan menimbulkan ribut di luar. Iya Pak. Ya, Ibu siapin KTP-nya, siapin dompetnya, ikut kita. Nanti kalau nggak bersalah atau apa, nanti kita pulang lagi. Iya Pak. Yang penting ikut kita dulu ya. Iya, saya ngaku kesalahan itu Pak. Nah, itu apalagi alhamdulillah Ibu sudah mengakui. Iya. Karena saya gini Pak, maaf ya Pak. Saya di sholat tahajud, saya kan sering buka TikTok, saya kan main TikTok Pak ya. Karena saya kan sering berselawat, saya bilang kenapa kok orang pada tega sama Rizik Syihab. Terus
di sana simpang siur tentang polisi, sedangkan saya berita yang ada tentang polisi. Makanya saya dengan repot, mungkin karena Allah juga saya menantangkan seperti itu Pak, bukan karena saya tanpa Allah yang berikan saya ucapan itu, saya juga tak mampu apa-apa Pak. Cuman saya demi Allah, demi Rasul, saya tidak menyebutkan nama polisi itu Pak. Cuman polisi Dajjal kan banyak Dajjal. Saya lagi jalan ke Sukabumi, yang orang yang lain pada lewat bebas, tapi saya ini Pak ditilang. Saya 200.000 keluar duit sama polisi, itu bukan Dajjal juga kan Pak. Makanya saya memberikan ibarat Dajjal itu luas Pak. Ampura saya Pak, bener saya silakan saya ke sana Pak. Iya, siap Pak. Ini bisa masuk mobil nggak dari sini? Siapa? Bisa. Mobilnya saya ngedampingin Pak. Ini sudah bisa ya boleh, Pak? boleh. Iya Pak. Ayo ganti berdua aja. Iya. Terus saya hapus-hapusin yang ada di kakak saya ini lagi. Sekali lagi. Handphone ibu ada berapa selain ini? Saya satu Pak, satu berdua pakai berdua. Iya. Ganti baju. Sama ini Bu, pakaiannya ibu yang ada di video. Iya Bang, sama penitinya yang warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi meminta agar kasus kerumunan massa HRS tidak disamakan dengan masa pilkada di Kota Solo. Menurut polisi, urusan kerumunan massa di pilkada ditangani oleh Bawaslu. Tanggapan polisi ini muncul setelah adanya pertanyaan dari kuasa hukum FPI. Mereka meminta polisi memproses juga kerumunan yang terjadi sebelum acara FPI di Petamburan, Jakarta. Jika berbicara dalam konteks pandemi corona, apa bedanya kerumunan massa FPI dan kerumunan massa di pilkada? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Bawaslu, Bapak Abhan, kemudian Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Refli Harun, Guru Besar Hukum Tata Negara IPDN, Profesor Juanda, dan mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Sera. Ya, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli, sejauh ini apa yang Anda cermati perbedaannya antara kerumunan massa HRS dengan kerumunan massa pada saat pilkada? Pimpinan FPI Rizik Syihab ternyata juga dipanggil Polda Jawa Barat terkait dengan kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Namun rupanya Rizik Syihab tidak bersedia memenuhi kepanggilan tersebut. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar kemudian memberikan alasan Rizik Syihab yang menolak diperiksa. Aziz mengatakan pemanggilan Rizik Syihab adalah sebagai saksi dalam kasus ini. Untuk itu pimpinan FPI itu menolak untuk diperiksa. Dilansir oleh Tribunnews.com, Aziz mengatakan Rizik sedang fokus dengan kasus yang membuatnya menjadi tersangka. Pihaknya juga sudah menandatangani berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa Rizik Syihab tidak bersedia diperiksa. Adapun pemeriksaan tersebut dilakukan pada Senin 14 Desember pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, Polda Jawa Barat tetap melanjutkan kasus yang melibatkan Rizik Syihab terkait dengan kerumunan di Megamendung dan Rumah Sakit Umi Bogor, meski saat ini pimpinan FPI itu tengah ditahan di Polda Metro Jaya. Direktur Ditreskrim Polda Jawa Barat, Kombes CH Patopoy mengatakan selain Rizik, pihaknya juga akan menjadwalkan pemanggilan pada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Bupati Bogor Ade Yasin. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes RD Acaniago menambahkan, kedua kasus itu saat ini berstatus penyidikan. Disinggung soal kemungkinan Rizik Syihab kembali jadi karena Rizik ditahan polisi. Bukan hanya itu, ada pula massa yang protes dan meminta mereka ditahan untuk menemani Rizik. Ada pula video emak-emak yang mengaku bersedia menggantikan Rizik ditahan. Bodoh. Sulit bilang bukan bodoh. Kenapa pada niat banget gantikan Rizik ditahan? Apakah sudah bosan hidup sehingga ingin mencari petualangan baru atau sensasi baru hidup di penjara? Apakah mungkin mereka pengangguran sehingga tak ada pemasukan, pusing mikirin biaya hidup, lalu merasa lebih baik hidup di penjara karena dapat tidur dan makan gratis? Apakah mungkin mereka sudah bosan bertengkar terus dengan keluarga sehingga berpikir untuk minggat, lalu emosi sesaat berpikir lebih baik gantikan Rizik saja? Atau apakah mereka hanya sekedar cari sensasi tapi ternyata kebablasan
dan tidak menyangka akan seheboh itu? Atau apakah mereka memang beneran bodoh sehingga tidak tahu kalau tindakan mereka bodoh? Gue lihat Jokowi pun najis banget ya mukanya, geli, jijik, amit-amit, ya bau bayi. Dia tuh kan pekerja partainya si kita goblok PDI Kontol Perjuangan kan. Aduh. Yang punya otak, ya nggak punya otak banget. Sampai detik ini, gila, duit negara hilang gara-gara dia juga. Mereka ini nggak pernah beres di kerjaan, minta jadi gubernur, tapi tanggung jawabnya nggak ada. Nah, itulah para ngentot yang namanya Jokowi sama Megawati, semuanya udah nggak ada bagusnya di depan mata gue. Waduh. Bisanya apa sih mereka sih? Kan gue bisanya ngewek doang, tau nggak? Minta kerjaan tapi minta duit gede, tapi gayanya mau kayak pemimpin. Ya elah, udah bergaji tapi minta kayaknya kayak pemimpin. Otaknya gimana ya? Ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kalau pemimpin itu bagaimana definisinya? Yang bukan pemimpin definisinya gimana? Nggak ngerti itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya nilainya 3. Wah. Ini ada 2 videonya. Ini lagi 1. Boleh ya, peringatin ke Jokowi ya, lu udah punya salah lu sama gue, lu banyak banget selain Ratu Karari punya kasus, lu nggak beres kerjaan lu juga yang nurunin juga Pak Harto lu ya, bareng dengan si Megawati dan Abid Rais di sini. Gus Dur tuh belakangan masuknya, lo yang masuk. Nah, jadi gue cuma peringatin aja sekali lagi ke lo ya, hati-hati ke gue bisa bawa ke pengadilan, gue nggak takut sama lo ya, bukan jelek tau gak lo? Oh, jebak-jebak gue di urusan turunin Pak Harto ya, Pak Haji kebetulan sarjana kelasnya. Lo jangan kayak kontol, tau gak lo Jokowi? Lo mau bini lo kayak ngewe, lo berdua, gak bener, tau gak? Apalagi anak lo, suwe, tau gak suwe? Hati-hati lo, gue bisa lawan lo di pengadilan, ya. Ngapain juga lo, kurang ajar tuh main turun-turunin, tau gak lo? Itu tuh yang bayar tuh mahasiswa yang tahun 98. Gelar sarjana, dia mau jadi gelar sarjana termasuk aktivis 98 tuh yang bayar ya, jangan suruh-suruh gue yang bayar. Gue ya nih ya gak suka nih, gue tunjuk diri gue bernama Lea Sofia, gue gak suka ya, bangsat bener. Wah, aku tidak habis pikir masyarakat model begini. Gak mau banyak komen lah. Oke, silakan berikan komen ada yang cerdas. Dan semoga ibu ini terciduk dan kita akan saksikan lagi mewek-meweknya guys ya. Oke, bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami emak-emak menyatakan sikap bahwasanya apabila Imam Besar Habibana Rizik Syihab ditahan, maka kami emak-emak siap untuk menggantikan Imam Besar Habibana Rizik Syihab. Bagaimana emak-emak siap? Siap! Karena ketika ada perkumpulan di Petamburan maupun di penjemputan, itu sama sekali kami tidak diundang, melainkan atas kehendak kami sendiri, kemudian kami ongkos sendiri, dan tidak ada intervensi ataupun suruhan dari manapun. Itu adalah kehendak kami sendiri. Maka kami siap untuk menggantikan Habibana Rizik Syihab apabila beliau ditahan di Polda Metro Jaya. Takbir! Habib Rizik bukan teroris. Habib Rizik bukan koruptor besar yang membawa uang negara. Tapi mengapa polisi-polisi Dajjal mengejarnya sampai membunuh 6 laskar FPI yang tak berdosa? Mereka adalah menyuarakan kebenaran. Hai polisi-polisi Dajjal, kamu boleh memberi keterangan palsu kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah tidak tidur. Allah Maha menyaksikan. Polisi-polisi Dajjal, tinggal tunggu ajab dari Allah yang akan menghukummu.
polisi Dajjal, kamu bukannya mengejar para koruptor yang membawa uang negara. Kenapa kamu mengejar Habib Rizik yang telah memberikan kebenaran? Hai polisi Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Wiraksini. Saya yang membuat video tentang ujaran kebencian terhadap kepolisian. Di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kepolisian dan kepada rakyat Indonesia atas perbuatan salah saya yang sangat merugikan ini. Semoga teman-teman tidak ada lagi yang membuat video atas membenci keujaran terhadap siapapun. Saya mohon jangan sampai melakukan lagi. Ayo kamu. Ya, Bu Ratu. Bu Ratu anak ya. Bu, makasih ya. Ya, kamu pulang dulu ya, Pak. Kalbat. Assalamualaikum. Aduh, berewi lah. Ya. Sedikit. Ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. HP-nya itu mana? Ya. HP. Apa? Jas. Saya dari Polda. Iya, Pak. Ibu tahu kesalahan ibu nggak? Ya, saya ngakuin, Pak. Nah, gitu ya, ngaku langsung ya. Iya, Pak. Ini HP-nya. Ini. Izin ya, Bu ya. Iya, Pak. Pak. Ibu tahu kesalahannya? Saya yang ngakuin kesalahan saya, Pak. Apa kesalahannya? Saya refleks, Pak. Yang masalah saya bilang polisi Dajjal itu. Ya, benar. Saya maaf ya. Pelan-pelan. Maaf, Pak. Saya bismillahirrahmanirrahim. Saya refleks, Pak, karena saya ngelihat berita 6 nyawa yang tak berharga itu mati, Pak. Itu saya jujur, Pak, saya pencinta Rizik Syihab. Ya. Walaupun saya tidak bisa berbuat apa, hanya doa. Saya selalu ngikutin. Dan dengan kejadian 6 nyawa tak berharga itu kan masih simpang siur. Ya, saya refleks bikin puisi, Pak. Itu Pak, saya sholat tahajud, Pak. Itu saya juga mungkin bukan karena kata Allah, pun karena Allah juga yang menyampaikan saya untuk berbuat seperti itu. Tapi saya nggak ada rasa menyatakan polisi itu siapa. Hanya polisi Dajjal aja, Pak. Dajjal di belakang Dajjal itu, Pak. Ibarat Dajjal itu seperti yang tak benar-benar. Ya, udah ngerti. Jadi Iya, kan Pak. ini hanya simpatis Iya. ibu aja kepada Habib Rizik Syihab dan pada nggak apa-apa. Iya. Boleh begitu, Iya, tapi Pak. jangan terlalu Iya, berlebihan. iya, Pak. Jadi Saya gini, sadar sekarang, jadi Pak. gini, ibu ikut kita dulu ke Polda. Iya. Kita periksa dulu sebentar. Iya, Pak. Nanti di situ kita akan tanyakan kenapa alasan, nanti ibu cerita. Iya, Pak. Jangan di sini ya. Iya, Pak. Jadi ibu ikut kita dulu. Iya, Pak. Seolah-olah jangan terjadi apa-apa. Iya, Pak. Jangan menimbulkan kericuhan. Iya, Pak. Jangan menimbulkan ribut di luar. Iya, Pak. Ya. Ibu siapin KTP-nya, siapin dompetnya, Iya. ikut kita. Iya. Nanti kalau nggak bersalah atau apa, nanti kita pulang lagi. Iya, Pak. Yang penting ikut kita dulu ya. Iya, saya ngaku kesalahan itu, Pak. Nah, itu apalagi alhamdulillah ibu Iya. sudah mengakui. Iya. Karena saya gini, Pak, maaf ya, Pak. Saya habis sholat tahajud, saya kan sering buka TikTok, saya kan main TikTok, Pak ya. Karena saya kan sering berselawat, saya bilang, kenapa kok orang pada tega sama Rizik Syihab? Terus di sana simpang siur tentang polisi, sedangkan saya berita yang ada tentang polisi. Makanya saya dengan refleks, mungkin karena Allah juga saya menantangkan seperti itu, Pak. Bukan karena saya tanpa Allah yang berikan saya ucapan itu, saya juga tak mampu apa-apa, Pak. Cuman saya demi Allah, demi Rasul, saya tidak menyebutkan nama polisi itu, Pak. Cuman polisi Dajjal kan banyak Dajjal. Saya lagi jalan ke Sukabumi, yang orang yang lain pada lewat bebas, tapi saya ditilang. Saya 200.000 keluar duit sama polisi, itu bukan Dajjal juga kan, Pak. Makanya saya memberikan ibarat Dajjal itu luas, Pak. Ampura saya, Pak, bener. Saya silakan saya ke sana, Pak. Jadi ganti baju yang tadi Iya. dulu. Iya, siap, Pak. Ini bisa masuk mobil nggak dari sini?
Siapa? Bisa. Mobilnya saya ngedampingin, Pak. Hah? Ini suami saya, boleh, Pak. boleh. Iya, Pak. Yuk, ganti berdua aja. Yuk. Iya, Pak. Terus saya hapus-hapusin yang ada di Iya, nggak apa-apa. yang ada di galeri, nggak bakal saya ini lagi. Sekali lagi, handphone ibu ada berapa?